Cuk, gue lagi nyari-nyari motor nih Cuk, buat ke Sumatera. Motor apa lagi? Intinya buat ketahanan di atas 250 cc. Ya kalau ketahanan pas pampres gitu. Enggak, lu ke Sumatera mau pakai motor. Motor apa? Kok pakai motor sih? Emang pakai motor kita touring, kalau naik Iya, maksudnya mobil pakai namanya road trip. Iya, ini kan emang kita YouTube motor nggak sih? Iya. Iya makanya. Tapi ada Yaris Bako di YouTube kita loh. Jangan lupa. Jadi intinya gue mau beli motor, gue lagi nyari motor nih, gitu kan. Nah, menurut lu apa ya yang 250 cc? Kan gue udah punya Iya, Estrella udah ada kan. 1. 250 up lah ya. Up. Ya kalau bisa sih Royal Enfield, Meteor, bagus itu. Pakai garden nggak? F4 gak tuh? Meteor 350. Tapi Jen, kemarin gue baru denger nih, Bingki jatuh. Oh gitu. Siapa panggil? Halo Bing. Lu kemarin kenapa jatuh? Gitu lah bang, apa? Ada cewek muter balik lawan arah. Oh. Nah dia muter balik langsung ke kiri. Lu di kiri nih posisinya. Iya. Karena kalau lu di kanan nggak jatuh. Iya benar. Berarti jatuhnya nyerosot kanan. Iya. Iya. Oh. Dari sebelah kiri nyosot kanan. Mana luka lu? Emang ada luka? Ini. Oh. Berarti Sini, bener, sini. berarti bener dia jatuh. Iya. Kalau gitu sih jadi nggak percaya banget. Luka di badan biasa bang. Yang masalah tuh di motor gua. Waduh, motor lu kenapa emangnya? Aduh lukanya nggak bisa hilang itu bang. Ini kakak nih, kode keras. Oh kode keras bang. Oke. Ya udah deh. Motor lu di mana? Di luar sih. Di luar. Iya. Coba deh bawa masuk aja coba. Kita lihat dulu kali aja nih. Benar. Oh sebagai pendanaan kita melihat motornya. Jadi teman touring, ini motor yang terkena insiden. Berarti ini jatuhnya jatuh kanan ya? Jatuh kanan. Jatuh kanan. Ini juga kena, berarti nyusruk. Berarti helm lu hancur dong? Helm hancur. Helm hancur. Ini kan, ini tahun berapa sih? Lexi tahun berapa sih? Ini Lexi 125 2019. 2019. Iya, kelihatan nih Oke, 2019. berarti Wan, nih kita coba tipis-tipis nih Wan ya. Iya. Tipis karena biar lu nggak berangkat siang lagi, biar nggak jam 10 nyampe kantor. Betul. Berarti lu, ini coba gue pikirin, kita rapiin. Tapi ini motor jangan lu pakai dulu. Tuh. Sekitar ya sebulan lah, sebulan lebih, sebulanan. Jadi kalau sebulan lebih belum selesai, lu ngomong ke Jejen, "Bang, mana motor?" Oh gitu ya. jadi sebulan nih, kayaknya gue mau, ini kan nggak ini ya, nggak mungkin di chat aja kan, pasti kan diamplas dulu segala macam. Iya. Kan lama nih prosesnya nih. Nah nanti gua mau restorasi sama modifikasi tipis-tipis. Modifikasinya kayak gimana nggak ekstrim lah, gue nggak sampai ngebore up sih. Oh nggak sampai. Iya, Nggak. nggak sampai. Karena kalau di bore up, lu nggak mungkin ke kiri, pasti di kanan. Yang ada kalau nanti ngebore up, yang ada sampai kantornya jam 9 kurang 5. Iya. Kecepatan berarti ya. Jangan. Oh jangan. Oke, berarti gua coba pikirin dulu gimana Menarik juga nih ininya, konsepnya. gitu kan. Jadi biar kita telah dulu. Tapi Iya. lu percaya gak sama gua restorasinya nih? Kalau di tangan lu mah. Gua percaya gak nih? Belum tentu. Oh belum tentu. Ya udah, oke. Oke, Sip. aman. Thank you bang ya. Iya. Lanjut kerja ya. Lanjut kerja ke sana. Oh salah. Iya. Mari. Itu ngerokok namanya. Oh iya. Ya, dadah. Jen. Ini motor masih hidup. Masih lah, kalau mati gua bangke dong. Tadi ada tiket Bintaro. Ih, berarti bisa jalan-jalan nih. Iya. Coba menurut lu sebagai modifikator handal nih, sekaligus pendanaan di ANZ Adventurin melaju. Kira-kira mau diapain nih? Paling gue tipis-tipis sih, gue juga nggak ngerti modif-modifan, tapi yang penting kita bikin modif harian proper aja kali ya. Betul. Kita ngomongin dari pertama depan. Nah dari depan, dari kaki dulu nih. Ini kan kecium nih. Nah berarti kan mau nggak mau ini sama ini body dicat dong. Kena Nah, French kiss nih Jen, ya makanya dicat dong nih. Nah dicatnya gimana? Ya kan, paling warnanya tuh ngikutin warna dasar STNK. Betul. Ya kan. Nah terus kayaknya Kaliper. gue mau ganti kaliper. Kaliper sama selangan juga dong. Ya. Ya, Nah, betul. pemilihannya paling gue cuma ganti kaliper doang sama selang remnya. Nanti, Ininya?
Nah ininya gue cek dulu, kalau ininya masih bagus dan gak peyang, kayaknya masih pakai yang ini. Tapi kalau udah peyang, mendingan ganti yang lebih gede, biar pengeremannya lebih enak. Karena kalau gue lihat dia tuh cuma single disc doang nih, cuma depan doang cakramnya. Jadi bertumpunya pasti di sini. Nah, paling ini sektor ini sih yang paling penting, karena ini juga kan gue akan ganti master rem juga nih, sepaket nih. Tapi gue nggak tahu karena ini udah lecet nih. Iya, handle udah lecet. Nah, ini sih bukan jatuh kemarin nih kayaknya. Nih aja mumpung nih. Ini parkiran nih. Iya, parkiran Puri nih, parkiran Puri. Aja mumpung ini mana nih. Nah, ini kayaknya kalau dicat jelek nih. Jadi kita beli baru aja. Beli body baru bawah nih. Body kasar kan? Body kasar. Nah, terus karena kepintaran Bingki, dikit dong dia bodinya. Iya, makanya. Makanya lucu begini kan, kayak orang putih-putih, motor udah bagus dipanuin. Panuan jadinya nih putih-putih. Jadi kayaknya ini udah cat, tapi yang hitam-hitamnya ini yang body kasarnya kita coba cat, entah pakai Diton, entah pakai Sapporo, entah pakai apa, jadi kita ngecat sendiri aja. Cat manual lah ya. Karena budget gua sebenarnya hemat budget banget nih. Budget kan Bingki kan Gen Z ya. Jadi lebih ke UMR Jakarta, ya kan, gimana caranya buat proper harian. Touring tuh ya paling jauh paling ke Bandung lah, itu bisa lah. Tapi kalau lebih dari itu gue nggak saranin, karena gue nanti sektor mesin juga akan gue ganti. Sektor mesin lebih ke kirian, tapi gue nggak main bore up, tapi lebih ke kirian kayak ke roller, kayak ke sektor CVT ya, CVT lah ya. Kirian pasti kayak gue ganti, tapi mesin tuh nggak. Gue mau dari body, tapi jeroannya juga di kiriannya, gue mau ganti nih. Beltnya, terus saringannya, segala macemnya, gue mau ganti di sini nih. Menurut luan ya, kalau ini diganti pakai velocity bagus deh. Alay-alay zaman sekarang. Gak usah lah, Bingki kayak enakan. Gak usah ya, berarti. Ganti Jen, gas. Enggak, yang velocity yang bulat-bulat itu loh. Yang gini-gini kan? Bukan yang bulat-bulat gini di sini. Nah. Tapi itu ada keunggulan atau kekurangan? Ada udara. Ya pasti. Keunggulannya nggak panas lah, tapi kekurangannya kalau hujan kadang bisa masuk air, atau kalau ini berdebu dia lebih banyak berdebu. Tapi nanti kita lihat lagi lah nanti ya. Paling nanti sama belakang, paling gue ganti shock. Itu pasti. Gue baru tahu shock ini ternyata single ya, nggak kayak NMAX ya, 2 ya. Ini single nih kayaknya nih. Nah ini coba kita ganti, karena ini kan tabung ala-ala doang nih. Emang iya ya? Tabung bohongan nih. Nah gue nggak tahu deh, Lexi tabungnya tuh fungsi apa enggak? Gue nggak tahu fungsi apa enggak, tapi kayaknya gue mau ganti yang nggak ada tabungnya. Paling abis dari situ, paling gue ganti ban nanti. Ini ban dari 2019 ternyata nih ban nih. Ya, belum diganti sama dia, mungkin gue ganti bannya ganti, gue mau pakai yang medium kompon aja. Ban masih standar karena kalau pakai soft kompon, ntar yang ada tiap sebulan sekali dia ganti ban. Iya, gitu. betul. Jadi jangan yang medium kompon aja, nanti gue bikin ganti kompon. Jadi kalau naik motor soalnya ngerebah Jen. Kayak kemarin celaka dia ngerebah ya kan. Ada cewek muter balik dia, gitu kan. Terus ininya gue mau ganti biru. Ini apa? Si kakinya nih. Peleknya gue ganti biru gitu kan. Nah, runutannya gimana? Runutannya adalah gue nggak mau ngecat dulu, gue mau ganti dulu biar nanti pada saat udah ngecat jadi nggak dibuka-buka lagi. Karena pengalaman dari gue adalah dulu itu adalah ngecat dulu nih, kita ngecat dulu. Pokoknya bongkar lagi. Yang ada nanti kan ngebongkarnya kan entah pocel, gimana. Apalagi yang paling sering adalah ban sebenarnya. Ban itu kan kalau dicat itu kan nggak perlu bongkar ban. Iya, nggak perlu lepas ban. Nah, cuman ituin pakai kartu biasanya atau pakai apa gitu biasanya digituin. Jadi intinya sekarang part pertama yang harus gue lakuin adalah, karena berkaca dari kesalahan gue mau ganti dulu semuanya. Pertama mesin, ya kan? Mesin paling kita ke CVT Jen, bukan mesin. Iya, kan mesin juga throttle body di servis. Segala macam. Jadi berarti sektor mesin sama kirian kita ke. Karena teman touring nih kalau mesin mikirnya kan nanti lu jadi kirian, 300 400 cc akhirnya Lexi terbang ya kan. Ya enggak gitu. Nah, jadi gua mau sektor mesin kemana enaknya deh? Bengkel ya? Bengkelnya kalau gua sih ya Jen, biasanya motor lu juga di One Garage. Kita coba ke One Garage deh. Coba ke One Garage deh. One Garage, stay tune from us. Udah nih, selesai itu baru nanti kita ke modif-modifannya. Ya, modif part ya. Modif part itu, nah kemana nih modif part nih? Modif part, ya karena kan gini, karena si Jen, karena kalau kayak macam kaliper dan sebagainya ini kan bisa kita beli pocel-pocel di mana-mana. Cuma nanti kita lihat nextnya kita beli
part-part ini di mana gitu. Cuman Iya, kalau untuk tapi- permesinan tadi. Tapi kalau lu beli ini terpisah terus lu bikin apa ngeganti ini, itu tuh kadang suka Ya, muncrat suka kan, aneh. suka jelek, Iya, suka iya, apa iya, segala iya, macam. iya. Jadi gua kayaknya nggak ini deh. Jadi satu pertama kaliper master rem, Master rem. tabung, kaliper sama selang rem kayak satu bengkel nih, gua nggak tahu Pasti. di mana. Ya, masih belum tahu betul. Tapi di sini disclaimer ya, kita tuh nggak ngebongkar mesin, restorasi itu nggak yang ngebelah sasis. Betul. Kita cuman kayak proper looks aja sih, bagus gitu, Karena enak dilihat. Proper looks demi kenyamanan karyawan teranyar pendanaan. Ya, jadi kita lebih gimana caranya nih motor bisa dipakai harian tapi nggak yang terlalu mewah. Maksud gua nggak terlalu part-partnya nggak terlalu yang mubazir gitu kan. Jadi Ya. lebih ke mana ya? Lebih ke fungsi. Betul. Jadi nanti part-partnya mungkin yang kita pakai ya pertama lokalan atau yang friendly budget bahasanya. Iya, Friendly budget benar. ya kan. Nah, terus paling gua nanti akan nyari aftermarketnya nih. Karena Yamaha menurut gue susah buat nyari aftermarketnya. Karena gue biasa ya Vario, gue nggak tahu ya kalau temen touring ada yang gue punya toko nih buat part-part Yamaha segala macam, komen aja gitu kan. Karena gue juga belum pernah nge-modif Yamaha lebih ekstrim gitu kan, gimana. Kalau Vario gue pernah gitu kan. Iya, sama ini spion nih, kita ganti nih spion Iya. nih. Spion kayaknya bagusnya pakai X-Max kali ya. Boleh. Spion X gede Cuma gitu nanti kan. nanti kita lihat dulu aja Jen gitu Iya, kan. fit and propernya gimana. Apa mungkin pakai RPD ya kan kita nggak tahu fitnya Tapi sekali gimana. lagi tapi balik lagi ini tuh seleranya kita ya, karena modifikasi itu kan selera masing-masing orang ya gitu kan. Jadi Ya. jangan ini jadi acuan, jadi baku misalnya oh lu kayak gini kok gimana ya, kan selera orang masing-masing Ya. yang beda-beda gitu kan. Tapi kalau mau lihat nggak apa-apa. iya, jadi buat referensi dan segala macam. Kita juga masih nyari-nyari referensi. Gua nggak tahu kapan berapa lama, tapi yang jelas Iya. ini project pertama gua buat karyawan gua ya kan. Semoga ini bisa jadi Nangis kan nih, nangis kan nih. jangan dong. Oh enggak, terus lanjut. Semoga ini bisa jadi rutinitas gitu kan. Jadi motor-motor mana aja yang bisa kita restorasi gitu kan. Tapi ya dengan budget yang minim, budget seadanya. Minimnya orang kan beda-beda ya. Tapi Iya. yang jelas gua nggak ngelihat merek, tapi gue lihat Sedih kan? fungsi. Jadi kalau fungsinya itu bagus, fungsinya itu banyak, fungsinya itu bisa diandalkan, gua nggak masalah. Makanya kalau ada yang punya toko atau punya apa, coba tolong komen gitu kan, atau Iya. kasih tahu link-link ke kita belinya itu di mana aja. Betul. Karena emang modifikasi itu kan jatuhnya kan kita nyari part yang susah gitu kan. Kita lihat bagaimana Lexi ini akan menjadi seperti apa. Akankah Lexi ini akan menjadi anak yang berbakti atau tidak? Kita lihat saja perubahan dari Lexi ini. ANZ Adventurin melaju. Halo teman touring. Sebelumnya ini kan motor Binky yang baru nih. Ini Binky. Nah, motor lamanya bisa dilihat di komen. Bukan dong. Oke, motor barunya kita buka deh sekarang. Jen, diam Oke, aja. kita buka sekarang. Ayo Jen, buka. Bantuin. Kita buka. Harusnya tuh ada efek-efeknya gitu guys, yang cus duar gitu. Cuman belum ada, ya kan? Ya Jen ya. Sempit amat, Cuk. Iya nih, kayaknya karungnya selimpit nih Jen. Dadang! Dadang. Dang, 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 dang. Kita bahas Master RPD nanjak ini sambil duduk aja gimana aja. Oke, kita duduk aja. Oke. Halo teman touring. Halo teman touring, balik lagi. Tadi habis berdiri, duduk lagi. Ya nggak? Jadi intinya motornya gimana, Bing? Ntar dulu deh, sebelum ngomong gimananya dia lagi masih mencerna nih ya. Iya. Dia masih mencerna, jadi kita coba urutin dulu nih.
sebenarnya apa ya? sih yang diganti gitu kan? Nah, Oke. sebenarnya yang diganti adalah pertama karena buat scratch-nya ini sebenarnya kan. Iya. Betul. Si bodinya itu kan jatuhnya jatuh kanan loh kan. Jatuh kanan. Jatuh kanan. Nah, sebenarnya itu pilihannya kemarin itu, ini kita ngomongin body yang kelihatan dulu ya. Yoi. Pilihannya itu ada dua. Pertama dicat. Betul. Yang kedua adalah body baru. beli body baru. Nah, gua nggak tahu beli body Yamaha ini susah-susah gampang. Susahnya adalah nggak ada, gampangnya adalah mahal. Jadi susah-susah gampang menurut gua. Jadi pilihannya adalah jatuh ke dicat. Dicat. Nah dicatnya ini dop ya, ngikutin si awal yang kemarin. Jadi ya kita cat dop, dan ini dicatnya cat bukan spet biasa tapi cat profesional. Nah kalau body semua dicat, body halus semua dicat, body kasar. Nah body kasarnya belum dicat, ditip, body kasarnya dicat. Dicatnya karena kemarin udah kusam terus segala macem. Jadi kita cat jadi biar kelihatan baru gitu kan. Body kasarnya dicat karena balik lagi nyarinya tuh susah-susah gampang. Dan Betul. kalaupun ada mahal banget. Mahal banget. Nah, Terserah jajan teman touring. jadi ini udah ganti body bing. Nah, terus gua kemarin kan jatuhnya kanan, terus di sininya handle remnya kan juga agak sedikit pocel tuh ya kan. Betul. Nah, tadinya nggak mau diganti, tapi pas dilihat tuh kayak jelek banget. Akhirnya gua ganti lah. Betul. Gua ganti handle remnya atau master Betul. remnya itu sama Betul. Sama RPD Jen. RPD. Master rem RPD berikut tabung-tabungnya. Nah, jadi guys, dari tabungnya bisa dilihat nanti. berhubung ini depannya cakram, belakangnya masih tromol, jadi kirinya tuh nggak ada coak sama sekali gitu kan. Betul. Jadi cuma satu tabung doang, Betul. RPD kanan kiri. Betul. Terus master remnya kan nggak lucu dong kalau master rem doang, ya kan? Nah akhirnya diganti kaliper. Tadinya gue nggak mau ganti kaliper, tapi lucu kalau nggak diganti kaliper, RPD-nya udah ganti. Kenapa? Karena diganti, jadi mau nggak mau gue ganti di kalipernya. Kalipernya kita pakai RCB A1, gitu kan. Nah selang remnya juga kita ganti pakai TDR. Karena kalau nggak diganti lucu juga. Balik lagi, semua pengereman yang gue rasain, kalau nggak diganti salah satu tuh jadi nggak enak. Betul. Karena selang rem itu kalau pakai yang original itu kan dia bukan plastik, karet. Ya. Dia agak muai itu. Gua nggak tahu ya sotoyan gua aja, tapi agak nggak enak. Nah sekarang udah ngetak banget ya, udah bahasanya tuh udah dikit aja tuh udah nangkep tuh. Karena di cakramnya itu kan 220 apa 230 kalau nggak salah orisinilnya. Milimeter. Nah, gua gedein karena biar pengeremannya lebih maksimal. Master rem udah diganti, kaliper udah diganti, masa disnya nggak diganti? Wih. Jadi sekalian dong, karena pengereman ini yang paling fatal. Menurut gua ini paling yang harus dikonsenin. Iya. Kenapa? Karena Binky jatuh gara-gara ngerem. Betul. Nah remnya itu nggak dapet, ada mungkin Bamba yang nonton pas Binky jatuh nih orangnya akibat Mbak jadi punya rezeki nomplok. Karena Mbak nggak bertanggung jawab ini akhirnya Binky kedapat rezeki. Mbak, terima kasih. Iya rezeki nomplok jadi ganti semua pengereman kalau diganti salah satu, gue bukannya bilang nggak bagus, itu bagus preferensi teman-teman touring, tapi menurut gue kalau lebih enak itu adalah diganti satu paket. Pertama master rem, yang kedua selang rem, yang ketiga kaliper, yang keempat keempat cakram. disknya. Tapi disk ini banyak juga orang yang gue mau pakai yang orisinil, ya bisa, tinggal ngomongin bracket. Nah bracketnya itu kan ada yang 260 sama 230. Nah 260 itu milimeternya ya. Nah kesulitannya juga di situ nih. Disc brake ini Yamaha Lexi ini ya susah sih kemarin nyarinya. RCB, ada Brembo, ada RPD, ada Nissin, itu bracketnya beda-beda nih. Jadi mau ganti-ganti tuh ya kalau nggak nemu aftermarketnya mendingan ke si ini aja, tukang bubut, itu paling bisa. Nah terus ada di sini guys ya. Nah terus karena udah dicat semua, bannya kan harus beda dong. Jadi setelah udah diganti semua, udah dicek semua, ya nggak enak dong kalau velgnya standar. Betul. Jadi velgnya diganti warna, dicat warna biru. Birunya biru apa nih Jen? Gue nggak ngerti sih biru apa, biru. Ini biru sih guys. Biru bersih kayaknya. Kalau bisa dilihat, coba kita lihat. Biru neon ya, biru neon. Biru neon. Jadi cuman perkara Binky ini jatuh dan baret-baret semua diganti guys. Paket pengereman dan juga pelek dan juga bannya. Karena apa? Ban biar gigit ya Bing. Iya. Jadi kalau di jalan tuh hap gigit. Terus apalagi nih? Udah sih sama. Shock breaker. Spion dulu. Oh, spion Kan dulu. spion kemarin lecet, rusak, Lecet jadi juga, diganti. rusak.
Kemarin spion standar ya. Ini ganti pakai aftermarket. Aftermarketnya tuh apa tuh Jen? Nemo kalau nggak salah. Nemo, betul. Ada kotaknya di situ. Bisa di kotak Nemo Aftermarket gitu. Nemo. Ya, mantap. Nah, terus apa lagi tadi, Wan? Sok. Sok kenapa emang ya? K-Factory. K-Factory. Soknya juga ganti karena soknya itu menurut gua agak keras, jadi coba ganti yang ini. Umur kali ya. Sebenarnya gua mau nyoba juga sih K-Factory ini bagus apa enggak, ada Ya. enak apa enggak, dan harganya affordable banget sih menurut gue. Masih dibilang budget pelajar lah. Ya, K-Factory itu kayaknya banyak jarang yang pakai ya. Ini budget kita coba di sini sekaligus eksperimen juga enak untuk apa enggak upgrading-nya. buat harian. Karena kan buat harian juga kita kan. Betul, harian. Nah, tapi kita sektor mesin tuh nggak diapa-apain. Sektor mesin tuh kita nggak ngapa-ngapain. Jadi emang cuman buat fungsi aja, harian doang, nggak touring, nggak ngapa-ngapain, cuman harian aja. Iya. Cuman buat kayak ngeberesin. servis Kayak lah ya. peremajaan lah bahasanya, Oh. peremajaan. Supaya part-part yang di dalamnya segala macam. Jadi di bengkel dulu Tapi tetap standar ya. standar. Kalau untuk dari CVT-nya Jen? Jadi CVT-nya emang kirian, semuanya kirian, tapi Di kiri banget. sektor mesinnya emang nggak di ini sih, Ya, sektor mesin nggak dirubah. nggak dirubah. Dirancang bukan untuk kencang, Yoi. tapi untuk senang-senang. Ini plat nomornya ya maksudnya? Plat nomor. Semuanya. Oh, semuanya. Semuanya, Kita guys. kita motor standar nggak apa-apa, yang penting kinclong dan bersih. Iya. Kalau lu punya motor tapi nggak dirawat tuh kesian aja sih. Ini namanya upgrade dan restorasi untuk ke arah yang lebih proper ya, Jen. Ya proper aja sih. Nggak kencang, tapi tetap responsif, enak dipakai, nyaman. Karena gini, lu kalau lagi jalan, kalau lu parkir sesuatu, kalau lu nengok lagi berarti lu suka sama kendaraan itu. Betul. Tapi kalau lu nggak nengok lagi berarti lu mau ganti. Atau nggak salah bantal dia. Nggak bisa nengok dulu. Dan satu tips dari gua, kalau habis hujan-hujanan, habis kena air, kalau bisa jangan sampai 24 jam itu didiemin. Jadi takutnya karatan dan segala macamnya. Apalagi kalau Betul. rumahnya yang dekat-dekat di misalnya di pinggiran pantai gitu, kayak Ya. kita di Jakarta Utara atau di Cirebon, di Semarang, itu kan pinggir pantai. Ya kalau bisa, kalau ada kena angin, air itu banjir rob dan segala macam, langsung dicuci karena air laut itu takutnya korosi. Bikin Kan? korosi ya. Oke, Bing, gimana Bing? First impression lu lihat motor lu lagi setelah berapa minggu kita ya? 2 minggu ya? Oh, lebih 2 lah. minggu. 2 minggu. Sebelum Lebaran. 1 bulan. 1 bulan. Iya. Jen, kalau untuk chatnya bisa boleh di-spill kan nih? Ngechat di mana? Chatnya kita ngechatnya tuh di Surya Painting, dia di cabangnya, tapi kita karena rumah kita di Kebun Jeruk, base kita di Kebun Jeruk, jadi kita deket yang di Tanjung Duren. Ini lamanya bukan ngerestorasi, tapi lamanya ngechat sebenarnya. Iya. Ini tuh lama banget ngechatnya karena emang antriannya panjang. Lu gimana lihat motor lu? Ngeliat motor gua. Pertama kali gua lihat tuh ya, yang paling gila. Gitu Wis. kan. Apa tuh? Ini sih Bang. Bagian apa namanya? Bagian bawahnya. Oh, kirain bagian marketing. Kaki Kirain bagian kakinya. marketing. Jadi, Oh, kan ya? jadi bannya ya. Iya. Bannya. Kenapa Kelihatan. bannya? Ya, bannya kan dulu Beda. Dulu kan botak tuh Bang. Wih, sekarang ada. Ada rambutnya Gara. Iya. Sekarang Iya, ada rambutnya. Ini ban bukan diganti guys, FYI, disampoin. dia itu baru beli motor 2019 dan dia baru ganti ya kemarin ini. Karena nih orang motornya cuma bisa gas isi bensin doang. Terus gimana? Lu lihat kaki kakinya, wow, itu karena ban apa karena warna velgnya? Gue kan sebenarnya orangnya nggak suka warna yang terang-terang ya, kayak warna biru gini. Tapi pas gue lihat, ternyata bagus juga. Itu sih pertama kali gue, ternyata Pantes bagus. hidup lu mati pakai bajunya hitam mulu, Iya. hidupnya mati. Masuk gitu Bang. Nggak hidup Gua mati suka gimana banget. sih? Hidup mati. Oke, warnanya berarti lu suka. Warnanya lu Iya. suka. Lu nggak suka yang berwarna tapi karena Nggak suka warna terang. Iya, nggak suka warna terang, tapi dengan aplikasi kayak gini lu suka. Iya, ternyata bagus. Ya harusnya suka ya, karena kan giveaway. Gitu kan. Guys. Jadi kalau nggak suka, Jangan lupa. lu kalau orang dia udah dikasih jangan bilang nggak suka. Guys, Lu jangan terima lupa. aja. Pendanaan itu sebenarnya baik loh. Emang kayak gini aja. Emang bener, tapi ya cuman dia baik kok. Sebenarnya kalau Kirian tuh apa ya? Kalau pengalaman kita ya, Jen, Kirian tuh lebih responsif sih intinya. Cuma lebih responsif aja, cuman nggak menambah ya CC dan sebagainya. Torsi nggak nambah, Nggak tapi nambah. lebih responsif, lebih di otak sama di gas sama ininya. Nah, tapi
kendala di Lexi ini banyak part yang nggak applicable banget nih, jarang nih yang applicable gitu kan. Kita nyari kanan kiri, ya akhirnya kita ya seadanya aja dengan kayak begini, dengan waktu hampir 2 mingguan lebih ya cuman adanya bisa kayak gini. Jadi yang penting proper aja sih gitu. Gue ini budget ini kalau ditanya budgetnya itu berapa, gue pertama ngebudgetin adalah over under tuh 5 juta plus. Mungkin segituan emang budget gue tuh nggak terlalu banyak, cuma 5 juta doang. Tapi gimana caranya proper untuk jalan, proper untuk minimal harian, proper untuk pengereman, proper untuk buat berangkat kerja, macet-macetan gitu aja sih. Jadi intinya gini sih guys, sebenarnya ini kan restorasi dan upgrade juga, tapi kan upgrade untuk beberapa poin yang sebenarnya kan itu kan untuk keselamatan dan juga kenyamanan seperti itu. Menurut gue sih worth it karena apa? Karena bukan gue yang bayar. Dan jadi tapi untuk ya kalau untuk upgrade Lexi dan juga modif Lexi itu tuh udah banyak lah sebenarnya. Ini video ini cuma untuk menerangkan bahwa versi kita aja. Ini versi Adventurin bahwa Lexi itu di upgrade-nya kita untuk propernya aja. Kita belum ada bilet, belum ada sebagainya. Mungkin untuk teman touring sendiri sarannya atau gimana untuk Lexi 125 bisa komen lagi di bawah. Kayak biasa aja, rame nih komennya. Biar apa? Biar kita terkenal lah. Yang gajian? Gajian bro, gajian. Ya jadi sih begitu aja. Mungkin dari narasumber ada tambahan. Cek sound bang. Cek sound. Oh iya boleh. Boleh cek sound. Kita serah terima dulu dong. Oh, iya. Oke, kita serah terima dulu dong. Oke, nih Bing, gue kasih biar lu semangat kerjanya. Kalau lu nggak semangat kerjanya, gue rusakin lagi nanti. Jadi gue frotin lagi nanti. Oke. Setelah Bingki selesai restorasi modifikasi, kira-kira motor siapa lagi ya yang harus kita restorasi dan upgrade. Kita tunggu. Pura-pura senang. Cap cip aja ya. Lalang kuncup. Cap cip, kita cap cip nanti siapa aja. Oke. Tunggu besok kayak gimana. Ditunggu konten selanjutnya apapun itu dari kita Adventurin melaju.